Ketipu barang KW kan, terutama di brand sepatu Hoka ini. Halo Benjamin Sports Lovers, banyak banget nih pertanyaan yang masuk soal sepatu Hoka, terutama tentang perbedaan Hoka original dan Hoka KW. Karena sekarang modelnya makin mirip kan ya, banyak pembeli yang akhirnya ketipu. Biasanya sih mereka karena tergiur harga yang murah. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas secara detail perbedaan sepatu Hoka KW dan Hoka original. Sekaligus, Mas Ben di sini akan ngasih tips dan arahan agar kalian aman membeli sepatu di marketplace supaya kalian nggak zonk kayak teman kita yang di atas ini. Kenapa sih kalau kita berpikir Hoka tuh banyak banget yang malsuin? Jadi Hoka tuh jadi salah satu brand running dan lifestyle yang populer saat ini. Desainnya nyaman, empuk, ringan, dan dipakai mulai dari para pelari sampai anak-anak yang nongkrong. Karena peminatnya tinggi, sepatu Hoka KW juga makin banyak beredar di marketplace. Masalahnya, sekarang sepatu KW tuh udah kayak naik kelas gitu. Dulu KW gampang dikenalin karena bentuknya aneh atau logonya miring. Tapi sekarang ada tampilan yang sekilas sangat mirip. Jadi kita tuh sebagai pembeli wajib lebih teliti. Nah, kita akan masuk ke perbedaan Hoka original dan Hoka KW. Satu, bentuk dan siluet sepatu. Hal pertama yang paling kelihatan adalah bentuk keseluruhan secara sepatu. Hoka original punya bentuk yang presisi dan biasanya itu proporsional. Dari depan, samping, sampai belakang simetris. Lakukan midsole biasanya rapi dan desainnya tuh memang bagus gitu loh. Sedangkan Hoka KW itu biasanya lebih gemuk atau stucknya itu agak geol-geol dan biasanya terlalu tipis. Boxnya yang biasanya kelihatan tuh nggak presisi, biasanya agak ada yang ngangkat atau ngelekuk. Heel belakang biasanya ada yang miring. Proporsi sepatu tuh terlihat aneh lah saat dipakai. Itu kalau misalkan diperlihatkan lebih detail, sepatu original tuh kayak lebih clean dan balance lah. Nah, kita masuk pada materialnya. Nah, material upper Hoka original biasanya tuh kebanyakan menggunakan material engineered mesh yang halus, lentur, dan breathable. Nah, jahitannya tuh biasanya tuh rapat serta finishingnya rapi. Nah, misalkan kalau kita masuk ke segmen KW, upper mesh yang mereka aplikasikan ke sepatu mereka tuh biasanya tuh kasar dan materialnya tuh lebih kaku dan lem kadang tuh belepotan. Belepotan yang kayak bener-bener keluar gitu kemana-mana. Sedangkan Hoka misalkan Hoka Ori tuh ya dia cuma ngelinding aja gitu loh. Nah, biasanya tuh ada benang yang keluar, logo tempelannya tuh biasanya tuh nggak presisi. Nah, misalkan kalian bisa sentuh langsung, kualitas material original tuh jauh lah lebih bagus, lebih oke dibandingkan sepatu-sepatu KW. Nah, kita masuk ke segmen teknologi, khususnya pada bagian midsole dan cushioningnya. Ini sih sebenarnya bagian yang paling penting ya, karena Hoka tuh terkenal ya karena cushioningnya yang empuk tapi tetap stabil gitu loh saat diinjak. Biasanya tuh kalau misalkan kita nginjek pada bagian midsole-nya itu original itu akan terasa benar-benar responsif. Ada pantulan yang nyaman dan nggak terlalu keras dan tidak terlalu benyek gitu loh, tenggelam gitu. Sedangkan versi KW itu biasanya tuh lumayan keras atau biasanya sekalinya empuk dia malah lembek gitu. Dan biasanya dipakai tuh nggak stabil. Dan biasanya tuh akan lebih cepat kempes. Misalkan kalian lari pakai sepatu KW itu pasti ada yang kempes tuh entah di bagian heel tuh atau bagian midfootnya. Nah, banyak nih orang yang ketipu pada tampilan luar, padahal kenyamanan kaki itu langsung berasa banget kalau misalkan lu pakai. Nah, yang paling gampang untuk kita deteksi sih biasanya berat sepatu ya. Berat sepatu tuh biasanya itu lebih berat kalau misalkan sepatu-sepatu KW karena material foamnya pasti lebih murah, konstruksinya tuh nggak efisien lah, dan outsole-nya kualitas rendah. Kalau kalian pernah pegang Hoka original dan KW, perbedaan beratnya tuh biasanya akan kerasa banget. Nah, kita akan masuk ke segmen insole dan tag size. Ini biasanya lebih teknikal nih. Nah, sepatu original biasanya tuh punya cetakan size tag yang jelas gitu loh. QR code-nya ada, barcode-nya rapi, insole presisi dan nyaman. Nah, versi KW itu biasanya tulisannya brul, kode produksinya ngasal, insole tipis, lemnya nggak rapi. Jadi jangan males tuh buat ngecek bagian dalam sepatu karena sering jadi titik kelemahan barang palsu. Nah, apa sih bahaya membeli barang sepatu KW? Banyak orang bilang yang penting kan gue beli. Gini loh,
Padahal masalah itu bukan cuma tampilan. Lo tuh harus sadar kalau misalkan sepatu yang lo pakai tuh kalau KW itu lo tuh malu harusnya gitu loh. Dan banyak resiko yang bisa lo rasain. Yang pertama tuh biasanya lebih cepat rusak. Solnya tuh bisa gampang mudah copot. Dan gak nyaman kalau lo pakai lama. Bisa bikin kaki lo pegel dan mungkin lo harus ke dokter ortopedi pada akhirnya. Dan gak aman untuk olahraga apalagi lo gunain itu untuk race. Kalau misalkan lo pakai harian sih ya mungkin bisa-bisa aja. Tapi kalau misalkan untuk aktivitas yang serius, kayak lu misalkan pakai untuk daily training, itu biasanya bener-bener beresiko banget. Nah, kita bakalan masuk ke segmen yang paling penting nih. Kita pertama itu jangan pernah tergiur harga murah kalau misalkan kalian beli di marketplace, oke? Kalau misalkan harganya terlalu jauh nih dari pasaran, kalian wajib curiga. Contoh kayak beberapa macam sepatu, contoh kayak Hoka Mafate Speed, kayak gini. Ini biasanya rata-rata tuh reseller jual di 1,5, 1,4. Nah, kalau misalnya kalian nemunya harganya 700.000, 600.000, 900.000, itu kan harus curiga tuh. Meskipun banyak pedagang KW yang pada akhirnya tuh menginisiasi hal tersebut dengan cara naikin harga mereka biar disangka harganya tuh harga ori. Jadi kalian, oh ini ori kok orang harganya sama kayak ori. Nah, opsi kedua, kalian bisa ngecek rating dan review toko. Jangan cuma lihat bintang ya, tapi biasanya kalian langsung aja search di bintang satunya. Biasanya tuh di bintang satu tuh yang paling jelas lah. Biasanya tuh beberapa orang tuh bakalan ngasih tahu barang ini palsu. Dan kalau misalkan kalian nemuin lebih dari 5, lebih dari 10 itu barang palsu, banyak komplain, itu udah gue jamin itu palsu. Dan biasanya kalau misalkan review bintang 5 dan fotonya itu di sama tempat, nah itu biasanya itu ya itu FO lah. Bagi para seller paham kok FO itu apa atau family order lah. Nah, kalau misalkan kalian pengen lebih detail ya kalian minta fotonya aja. Kalian minta foto real pic, kalian bisa minta foto detail size, text size, depan, foto box, outsole, belakang, toe box, midsole. Kalian bisa cek langsung ke Poison. Itu salah satu authentic checker yang mungkin kalian bisa dapat opsi gratis mungkin di situ. Dan hasilnya bisa langsung keluar. Nah, kalian tuh tips yang keempat itu kalian tuh harus kalau kalian nemuin seller pakai kata-kata yang menjebak. Ini premium quality kak, ini tuh setara original kak, ini mirror, ini import, ini OM, ini tuh sepatu yang 1:1. Enggak, percaya deh, enggak akan. Kalau bukan ditulis original resmi, berarti kalian tuh harus waspada. Nah, kalian tuh harus beli di toko terpercaya lah. Lebih aman ya belinya di official store. Tapi kalau misalnya kalian cari beberapa sepatu yang memang udah lama kalian pengen, ya kalian bisa ceknya di seller-seller terpercaya. Salah satunya adalah Benjamin Sports. Nah, kalian tuh jangan hanya karena murah beberapa ratus ribu atau kalian sekedar beli tanpa tahu, kalian tuh akhirnya rugi besar gitu loh. Jadi sobat Benjamin Sport, sekarang kalian sudah tahu kan perbedaan Hoka original dan Hoka KW. Memang sekarang barang KW itu makin mirip, tapi kualitas kenyamanan dan detail tuh bakalan berbeda kok. Ingat, sepatu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan kesehatan kaki. Jadi sebelum beli di marketplace, cek detail, bandingkan harga, teliti review, jangan mudah tergiur harga murah. Nah, kalau kalian mau konten membedah sepatu lain seperti New Balance, Asics, Adidas, Nike, atau On Running, tulis langsung di kolom komentar dan jangan lupa follow Benjamin Sports untuk konten lari sepatu original lainnya. Mr. Andika signing out. Bye bye.